Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya akan kembali menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan adalah dari Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, ada dua orang buta datang kepada Yesus. Dan singkat cerita ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Artinya apa saudara? Bahwa ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus mengulurkan tangan untuk menjamah mereka, dan mujizat pun terjadi. Mata mereka terbuka, mata mereka dimelekkan pada waktu itu saudara. Bayangkan saudara, mata yang buta itu adalah penyakit yang parah saudara. Penyakit yang tidak masuk akal. Bisa melihat lagi. Secara medis pun itu sangat mustahil. Dan mungkin saja mereka adalah orang yang buta sejak lahir. Tetapi mata yang buta, yang mustahil untuk bisa melihat kembali, tetapi ternyata Yesus sanggup menjamah dan menyembuhkan mata yang buta. Artinya apa saudara? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara mungkin bagi Dia. Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan segala perkara. Saya mau menegaskan kepada setiap saudara saat ini, bahwa apapun beban, apapun persoalan, apapun masalah saudara, dengar saudara, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup melakukan mujizat dan tidak ada yang mustahil.
Kalau begitu parahnya, begitu mustahilnya pun orang buta tersebut bisa mengalami mujizat, tapi ternyata dia mengalami mujizat oleh Yesus hari ini. Apapun masalah persoalan saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup menyembuhkan saudara yang mungkin sakit saat ini. Allah sanggup menyelesaikan masalah saudara. Allah sanggup memulihkan ekonomi saudara yang hancur saat ini. Allah sanggup, dan Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Dan bayangkan saudara, pada waktu itu dikatakan ada 2 orang buta datang kepada Yesus dan mengikutinya sambil berseru-seru. Dengar saudara, 2 orang buta bersama. Tidak diceritakan bagaimana latar belakangnya sehingga mereka bisa bersama-sama. Tetapi mungkin bisa kita duga-duga saudara, bahwa mereka adalah orang buta yang punya kebutuhan khusus, selalu harus diperhatikan, butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Dan mungkin keluarga mereka pun sudah bosan. Orang yang biasa memperhatikan mereka pun sudah bosan. Sehingga akhirnya ketika mereka tidak diperhatikan lagi, mereka akhirnya cari teman. Dan ketika satu saat mereka bertemu dengan orang buta yang lain, mereka senasib, akhirnya mereka mulai menjalani hidup bersama-sama. Artinya saudara, kemungkinan besar mereka ini adalah orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak lagi dipedulikan. Keluarga pun tidak memperhatikan mereka lagi, karena mereka selalu hanya diperhatikan dan diperhatikan, butuh perhatian khusus dan seterusnya. Dan akhirnya ketemulah mereka yang senasib gara-gara mereka kurang diperhatikan. Orang yang sudah diabaikan. Dengar saudara, tetapi ternyata orang yang sudah diabaikan ini tidak diabaikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan mempedulikan mereka. Dan Tuhan menjamah mereka, Tuhan mengulurkan tangan, menjamah mereka, dan mereka pun disembuhkan. Mereka pun mengalami mujizat. Dan hari ini saudara, selain bahwa tidak ada yang mustahil, apapun masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan. Mungkin saudara adalah orang-orang yang tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, dianggap rendah, dianggap hanya jadi beban, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin selama ini orang-orang tidak mempedulikan saudara dalam masalah dan persoalan saudara. Tidak ada lagi yang memperhatikan saudara. Tapi dengar saudara, Tuhan memperhatikan dan mempedulikan saudara. Kalau orang buta itu, kedua orang buta itu yang mereka mungkin tidak lagi diperhatikan, tapi ternyata diperhatikan oleh Yesus, maka hari ini percayalah saudara, bahwa Tuhan pun sanggup mempedulikan saudara. Dia pun penuh dengan belas kasihan. Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, bagaimana sehingga kedua orang buta itu mengalami jamahan Yesus? Apa yang mereka lakukan untuk kita terapkan juga dalam kehidupan kita saudara, untuk kita mengalami mujizat dan mengalami campur tangan Tuhan. Dikatakan ayat 27 tadi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Kalau dikatakan berseru-seru saudara, itu berarti bukan hanya sekali dia berseru, berarti berkali-kali dia berseru. Jadi mungkin pada waktu itu mereka berseru, Yesus tidak dengar, Yesus tidak, ataupun mungkin Yesus dengar, tapi mereka diabaikan untuk menguji mereka. Tapi mereka terus berseru. Tidak didengar juga, mereka terus berseru. Tidak didengar juga, mereka terus berseru. Sampai akhirnya tangan Yesus terulur menjamah dan menyembuhkan mereka. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Dia sanggup. Dan tidak ada orang yang terlalu hina bagi Tuhan, Dia peduli kepada saudara. Tetapi pertanyaannya, kalau saudara rindu mengalami mujizat, apakah saudara sudah hidup berseru kepada Tuhan? Dan apakah saudara sudah berseru-seru? Artinya saudara terus berseru, tidak berhenti, tidak menyerah, tetapi terus berseru kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, teruslah berseru saudara, jangan pernah berhenti. Teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup
menjamah saudara. Itu yang pertama, kalau kita rindu mengalami mujizat, teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dengar saudara sekali lagi bahwa mungkin tidak ada lagi orang yang mempedulikan mereka, tidak ada lagi orang yang memperhatikan mereka, tetapi mereka percaya bahwa ada satu pribadi yang masih peduli, itulah Yesus. Itu sebabnya mereka datang memohon belas kasihan Yesus. Mereka berkata, "Kasihanilah kami ya Tuhan." Saat ini mungkin dalam kehidupan saudara tidak ada orang yang peduli saudara, tapi dengar, Tuhan mempedulikan saudara. Hari ini mohonlah belas kasihan daripadanya, maka Dia akan campur tangan, maka Dia akan mengulurkan tangan menjamah saudara. Dia peduli kepada saudara, mohonlah belas kasihannya. Dia peduli, tidak ada orang yang terlalu hina bagi Dia. Di video-video sebelumnya saudara kita sudah belajar orang kusta yang dianggap hina dan najis pun Yesus ulurkan tangan dan menjamah tubuh yang najis itu dan mentahirkannya. Tidak ada yang terlalu hina bagi Tuhan. Dan hari ini siapapun dan bagaimanapun latar belakang saudara, saudara layak di hadapan Tuhan dan Dia mau mengulurkan tangan jika hari ini saudara memohon belas kasihannya. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam semua rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Selain mereka terus berseru-seru, selain mereka memohon belas kasihan Tuhan, mereka juga datang dengan iman. Ketika Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maksudnya aku dapat menyembuhkan engkau, memelekkan matamu yang buta. Mereka berkata, "Kami percaya." Saat ini kalau Yesus bertanya, "Percayakah engkau bahwa aku dapat menyelesaikan masalahmu, menyembuhkan penyakitmu, menyelesaikan masalah ekonomimu, memulihkan keadaan ekonomimu, memulihkan usahamu dan sebagainya dan sebagainya?" Apa yang saudara jawab? Mari kita jawab saudara, "Ya Tuhan, kami percaya." Puji Tuhan saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami jamahan Tuhan, mujizat Tuhan saat ini, berserulah kepada Tuhan terus. Setiap pagi ikuti channel doa, sahabat doa ini saudara. Terus berseru, setiap pagi terus berseru, jangan bosan, jangan menyerah. Teruslah berseru dan mohonkan belas kasihannya, karena Dia Allah yang penuh belas kasihan saudara, dan percaya bahwa Dia Allah yang sanggup bertindak. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, biar firman Tuhan ini membangkitkan semangat saudara untuk menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan saat ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu.
Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan, Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya, Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan, tolong Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus, semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami
masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan, anak-anakmu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol, ya Tuhan, yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu, ya Tuhan. Jamah, ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah. Netralkan tekanan darahnya, ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan, ya Tuhan. Normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu, ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini, Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong. Jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong. Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu
anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong mereka, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga, berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka, berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga, Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar
Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.